Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Kaum muslimin yang berbahagia, alhamdulillah berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala kita kembali bersua di bulan Ramadan ini dan dapat menjalankan ibadah di bulan suci ini dengan insyaallah dengan penuh semangat dan dalam rangka untuk mencari ketakwaan. Ada banyak ibadah yang bisa kita lakukan di dalam bulan suci Ramadan ini dan diantaranya adalah melakukan i'tikaf. I'tikaf itu sangat dianjurkan karena itu dia merupakan suatu ibadah yang memiliki status hukumnya sunnah muakkad, artinya sunat yang sangat dianjurkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu melakukan i'tikaf, terutama di 10 terakhir pada malam bulan Ramadan. Bahkan beliau melakukan i'tikaf itu hingga 20 malam terakhir di bulan Ramadan ketika menjelang beliau wafat. Nah, apa saja sih yang tidak boleh dilakukan ketika kita melakukan i'tikaf? Dalam sebuah buku induk fikih Islam Nusantara yang disusun oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, beliau membagi menjadi ada 7 macam yang tidak boleh kita lakukan atau kalau dilakukan dapat menyebabkan batalnya kita melakukan i'tikaf. Yang pertama adalah murtad atau keluar dari agama Islam. Jadi i'tikaf itu tidak berlaku dan tidak sah alias batal ketika pelakunya atau kita murtad gitu, keluar dari Islam. Jadi i'tikaf itu hanya berlaku bagi muslim. Kemudian yang kedua adalah bersetubuh atau melakukan hubungan suami istri. Dan ini juga dapat menyebabkan i'tikaf menjadi batal. Walaupun ini tidak salah ya, pada malam hari melakukan hubungan suami istri. Namun ketika kita melakukan i'tikaf, maka i'tikafnya menjadi tidak sah atau batal. Kemudian yang ketiga, keluar mani karena suatu sebab tertentu, walaupun tidak bersentuhan dengan lawan jenis, tetapi ada satu hal yang menyebabkan terjadinya keluar mani, maka i'tikafnya pun menjadi tidak sah atau batal. Kemudian yang keempat, pertama bagi yang wanita, yaitu haid atau nifas. Sebenarnya i'tikaf ini sangat dianjurkan atau sangat disunahkan bagi laki-laki. Sementara kalau untuk wanita ini cenderung lebih diutamakan di rumah ya. Tapi kalau mereka melakukannya di masjid, nah bagi yang haid dan nifas ini tidak sah atau batal. Kemudian yang kelima adalah keluar atau pergi meninggalkan masjid tanpa suatu sebab yang syar'i. Maka ini juga dapat menyebabkan batalnya i'tikaf yang dilakukan. Dan yang keenam adalah keadaan yang tidak sadar atau mabuk. Jadi mabuk juga menyebabkan i'tikaf menjadi batal. Kemudian yang terakhir adalah hilang akal atau hilang kesadaran atau gila. Maka i'tikaf ini juga tidak sah. Jadi i'tikaf itu hanya sah atau boleh dilakukan ketika dalam keadaan sadar. Di riwayat lain atau dalam keterangan lain juga mengatakan bahwa yang juga bisa membatalkan i'tikaf adalah ketika kita bertengkar atau melakukan aktivitas-aktivitas yang tidak ada hubungannya dengan ibadah, seperti jual beli atau melakukan kegiatan-kegiatan duniawi lainnya atau kegiatan-kegiatan yang tidak penting. Ini juga dapat menyebabkan batalnya atau tidak sahnya i'tikaf. Termasuk misalnya kita berkata-kata yang kotor ataupun bertengkar, berbantah-bantahan, ini juga menyebabkan i'tikaf kita tidak sah atau batal. Nah, demikianlah ya, saudara-saudara semua kaum muslimin yang berbahagia, beberapa hal yang dapat menyebabkan batalnya kita dalam melakukan i'tikaf. Semoga kita bisa melakukan i'tikaf dengan baik dan meningkatkan ketakwaan kita, terutama di 10 malam terakhir
atau 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Dan semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk terus meningkatkan ibadah hingga pada akhirnya kita dapat mencapai gelar orang-orang beriman yang bertakwa, meningkat ketakwanya. Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.